Jadi untuk menjawab ini di materi pertama dan kedua ini memberikan gambaran apakah kita bisa bilang aman, terus hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan mekanisme keamanan tadi. Tujuannya seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja. Ya, jadi materinya tidak terlalu bagus respons. Oke, saya ganti kembali pakai. Oh, oke, saya ganti. Jadi nanti kita bahas yang poin pentingnya saja. Jadi ini deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah secara umum dia akan bahas konsep fundamental, prinsip dan praktek dalam keamanan data dan informasi. Nanti kita akan kenal ada pilar keamanan, ada kerahasiaan, integriti dan ketersediaan. Jadi ketika ada pertanyaan itu apakah aman, nanti kita perlu tahu dulu tujuannya apa keamanan tadi. Ada tujuan pengamanannya, objeknya apa, tujuannya apa. Sudah kriptografi sama beberapa praktik mekanisme keamanan. Jadi kasus keamanan ini gambarannya ya. Jadi ada beberapa aktivitas atau kejadian yang beberapa tahun belakangan ini ya kalian sering dengar ada data kebocoran data gitu ya. Kebocoran data dari berbagai sistem sebenarnya. Nah, ya efeknya ya tentunya ini adalah hal yang cukup merugikan gitu ya. Jadi gambaran umum ini yang terkait dengan konteks keamanan. Nah, tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa konteks keamanannya cukup cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks, cukup luas juga bahasanya. Misalkan tadi kebocoran data di internet, itu bisa kalian bayangkan internet itu koneksinya di mana saja atau kemana saja koneksi internetnya, atau gak usah atau tidak perlu ke sekompleks internet gitu. Misalkan kalian bandingannya dengan jaringan komputer gitu ya, kalian sudah dapat belajar jaringan komputer, misalkan kalian pakai layar OSI atau layar TCP/IP sekian, nah satu layar saja kita ambil itu sudah banyak teknologi di dalamnya. Misalkan layar fisik ya ada media transmisi, media akses, ada protokol seperti Ethernet dan lain-lain, terus ada mekanisme pengiriman data. Nah, di sana juga punya potensi untuk celah keamanan gitu ya. Misalkan kalian menggunakan jaringan, misalkan nirkabel yang tidak terproteksi, tidak ada mekanisme enkripsinya, yaitu ada celah keamanan datanya bisa bocor. Meskipun ada mekanisme enkripsi, ya belum menjamin juga data itu. Jadi kompleksitas keamanan ini potensinya bisa dari mana saja, termasuk di level user juga. Apalagi sekarang user hampir semua terhubung ke internet. Ketika komputer kalian terhubung ke internet kan, saya yakin tidak semua tahu apa saja yang dikerjakan komputernya, ada servis apa saja yang jalan dan lain-lain. Apalagi user yang masih awam. Nah, perkembangan teknologi mulai dari era internet yang kalau internet dikenalkan secara publik itu tahun 90-an ya, tapi mulai boomingnya mungkin di era 2010-an mungkin. Kalau untuk Indonesia gitu ya, untuk Indonesia 2000 awal itu mungkin masih tidak terlalu banyak penggunaan atau tidak semasif sekarang yang ada broadband, akses broadbandnya. Setelah itu muncul era streaming, era cloud, dan era AI gitu ya. Itu tentunya membuat konteks keamanan itu lebih kompleks, lebih rumit juga, atau lebih banyak entitas yang berhubung dalam. Nah, kompleks keamanan yang kita bahas nanti mulai dari security, termasuk juga data gitu. Nah, saya cerita dulu
di sini gitu ya. Jadi konteks keamanan keamanan informasi, kalau di dalam klasifikasi, ya mungkin klasifikasi ini bukan satu-satunya yang maksudnya bukan acuan pasti seperti ini, enggak. Banyak 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 pendapat juga. Ini salah satu pendapat yang saya angkat gitu ya. Nah, mungkin di tempat lain atau di bidang lain kalian menemukan keamanan jaringan, keamanan sistem, atau juga menyebutkan cyber security, computer security gitu ya. Nah, awalnya di informatika, UNESA itu namanya keamanan jaringan gitu ya. Jadi seiring dengan update kurikulum, termasuk saya juga yang punya andil gitu ya. Tapi akibatnya saya juga yang kena ngajar gitu ya. Nah, jadi awalnya dari keamanan data jaringan berdasarkan acuan kita Aptikom dan dalam Infocom itu dan CC Curricula 2000 gitu ya. Di sana mengambil konteks itu yang lebih luas, keamanan data dan informasi. Nah, efeknya apa? Efeknya bahasanya jadi semakin lebih luas gitu. Nah, kalau network security itu fokusnya di jaringan saja gitu ya. Dari jaringan misalkan dari ya dari jaringan komputer yang kalian bahas di masing-masing layer, kira-kira potensi keamanannya, mekanismenya apa gitu ya. Kenapa butuh keamanan ya, karena memang di awal dia diciptakan keamanan itu belum satu hal yang dibutuhkan gitu. Ya sama seperti kasus rumah tadi gitu ya, mungkin era-era dulu entah zaman kapan gitu, belum ada kunci pintu, belum ada gembok, atau mungkin kalau kalian ke pedesaan saya masih menjumpai di beberapa tempat itu ya, bahkan pagar rumah kan nggak ada pintunya pun ya tidak ada gemboknya, atau kadang gemboknya masih masih ya semacam ganjel gitu ya. Ya kenapa? Karena memang di kondisi tersebut belum ada satu ancaman yang membutuhkan ekstra pengamanan gitu ya. Ya sama dengan ketika awal network diciptakan, beberapa teknologinya, beberapa mekanismenya memang belum ada masalah terkait keamanan. Seiring dengan penggunaan yang lebih luas dan semakin banyak hal yang terlibat, lalu muncul concern terhadap keamanan, sehingga munculkan teknologi-teknologi baru atau cara-cara baru untuk membuat satu mekanisme keamanan. Nah, kalau network security dia fokusnya di jaringan tadi ya, misalkan di lapisan paling bawah. Kalau di TCP/IP dia kan lapisan link layer gitu ya. Di link layer misalkan Ethernet kan dia tidak memiliki mekanisme security gitu ya. Nah, sehingga ketika teknologi tertentu misalkan wireless dia perlu pengamanan tambahan sebelum dia dikirimkan menggunakan Ethernet. Jadi perlu modifikasi dari file header yang digunakan. Termasuk transport layer, misalnya contohnya transport layer dia tidak diciptakan untuk mekanisme keamanan sehingga butuh tambahan, misalkan ada SSL, ada TSL gitu. TSL itu bedanya apa ya? Ya mekanisme transport sebelum dikirimkan dia dienkripsi terlebih dahulu. Jadi tambahan-tambahan mekanisme keamanan yang di konteks jaringan saja. Nah, konteks yang lebih luas itu sistem security. Jadi tidak hanya kita bahas jaringannya, tapi sudah termasuk sistemnya. Jadi sistemnya ada operating system, ada manusia yang terlibat, ada software, hardware, itu masuk. Di bahasanya nambah tidak hanya di jaringannya saja, mungkin juga masuk intruder, serangan, ada virus, ada malware yang lain yang masuk. Nah, konteks yang lebih luas itu ada komputer dan cyber security. Jadi ini entitasnya juga lebih luas lagi, termasuk komputer, internet, dan pengguna. Gitu ya. Ancamannya juga lebih luas, jadi mungkin ada pihak ketiga yang melakukan sniffing atau melakukan menangkap trafficnya, menganalisis, melakukan denial of service, dan serangan-serangan yang lain. Nah, konteks yang lebih luas lagi adalah data dan information. Kenapa? Karena di sini semua bagian yang menjadi concern di network system cyber itu dibahas, dan tambahan satu bahasan adalah terkait dengan kebijakan. Jadi kalau di information security ini sudah membahas ranah kebijakan atau polisi yang diterapkan atau digunakan terkait dengan masalah keamanan. Jadi ini akan menjadi bahasan kita di mata kuliah ini. Jadi mulai dari teknik
di network security-nya, sistem security-nya, sampai data dan information security gitu. Karena kita ngambil konteks yang paling luas. Nah, ini contoh klasifikasi lain gitu ya. Ada yang klasikan information security, ICT security, cyber security, network security, internet security. Jadi kenapa saya tampilkan dua ini? Pada intinya ini tidak hanya dua ini klasifikasinya. Jadi kalau kalian membaca literatur yang lain, klasifikasi juga akan berbeda. Atau dengan perkembangan teknologi mungkin nanti akan muncul ya apa namanya AI security ya, mungkin saja ya, karena dengan masifnya perkembangan AI misalkan. Nah, mengapa keamanan penting? Ya, ini satu hal yang cukup kompleks, jadi ini terkait dengan tanggung jawab profesional dan kebijakan secara bersama-sama. Nah, berikutnya ini banyak membahas sejarah gitu ya, sejarah munculnya keamanan gitu ya. Jadi mulai dari perkembangan komputer, ya tentunya kalau tidak ada komputer ya tidak ada keamanan terkait dengan network atau computer security gitu ya. Jadi ketika mainframe awal sampai komputer komersil digunakan itu tahun ini agak nyambung ya, tahun-tahun 60-an gitu ya. Nah, satu lagi di hal terkait keamanan ini juga banyak memiliki efek perkembangan, termasuk jenis serangan, jenis mekanisme itu yang berasal dari apa namanya, entah mitologi, entah era-era sejarah gitu ya, semacam enigma. Enigma ini mesin yang diciptakan pada Perang Dunia Kedua. Mungkin kalian pernah dengar ada Caesar Chipper. Nah, itu mekanisme enkripsi klasik itu eh, diambil dari nama satu kaisar di Yunani kalau salah ya. Terus ada Trojan Horse. Trojan Horse itu kan dari peperangan Sparta dan Athena. Jadi banyak konteks di keamanan, entah itu serangan, entah itu mekanisme yang mengambil nama dari ya kita sebut mitologi atau cerita-cerita sejarah gitu ya. Nah, ini ya, jadi ada perkembangan awal, perkembangan dan sekarang gitu ya. Jadi keamanan awal itu dia sederhana, terus ancaman utamanya itu lebih ke fisik peralatan sama spionase dan sabotase. Nah, era termasuk dari perkembangan komputer. Jadi perkembangan komputer mulai dari mainframe sampai komputer komersil digunakan. Nah, ini lebih lebih eh, bervariasi lagi setelah munculnya jaringan yang pertama atau ARPANET ya. ARPANET terus ceritanya sampai tahun 90 itu internet pertama kali digunakan secara publik gitu ya. Jadi setelah munculnya era internet dan digunakan secara publik, itu mulai ada satu usaha untuk mengamankan data, membatasi akses, terus melibatkan personel untuk keamanan data. Gitu. Terus munculnya sistem operasi seperti Unix dan beberapa jenis sistem operasi lain itu juga akan membuat satu apa ya hal baru di dalam konteks keamanan. Masuk era mikroprosesor sampai tahun era mikroprosesor ini kaitannya dengan perkembangan komputer komersil gitu ya. Nah, di luar itu juga munculnya terkait dengan kebijakan, termasuk kalau di Indonesia kan ada kebijakan undang-undang ITE gitu ya. Information transaction transaksi secara elektronik. Terus masuknya internet publik. Nah, terus ada beberapa konvensi terkait dengan keamanan. Nah, era awal itu tahun 2000-an itu popularitasnya muncul antivirus karena muncul banyaknya virus. Ya, kalau saya masih ketika awal dulu kuliah dulu ya ya bergantian itu muncul virusnya. Virus A sampai booming, setelah itu ada mekanisme mengatasi virus tersebut sampai antivirusnya muncul varian-varian baru. Nah, sekarang tentunya lebih masif lagi ya, karena konektivitasnya lebih masif, terus ancaman cybernya tentunya lebih masif, dan regulasinya tentunya butuh lebih
lebih kompleks juga. Nah, setelah itu apalagi ya komputasi mobile. Jadi sebelum eranya IoT itu komputasi lebih masif penggunaan komputasi secara mobile gitu ya, atau mobile computing. Nah, setelah mobile computing, jadi kalau mobile computing kan kalian menggunakan smartphone, laptop itu bisa dari mana saja, terhubung dengan paket data atau terhubung dengan jaringan broadband itu bisa mengakses dari mana saja. Muncul IoT, IoT ini kan konsepnya Internet of Things gitu ya. Jadi segala sesuatu itu bisa kita ajak komunikasi dalam artian komunikasi data dalam jaringan. Tidak terbatas hanya perangkat komputasi, bisa pintu, bisa segala peralatan yang ada di sekitar manusia gitu. Internet of Things. Di segala sesuatu itu bisa kita ajak komunikasi dalam artian konteks komunikasi data dalam jaringan. Ya, memang tidak semua gitu ya, tapi kan dia lebih luas cakupannya daripada mobile computing gitu ya. Sehingga kalau kita bicara keamanan, objek yang diamankan nanti kan akan lebih banyak hal yang menjadi concern keamanan tadi, termasuk juga sensor-sensor atau objek-objek dalam air tadi. Terus munculnya komputasi awan dan era AI sekarang gitu ya. Nah, keamanan itu adalah perlindungan dari musuh gitu ya, atau melindungi dari satu ancaman atau satu serangan. Nah, ini definisi keamanan informasi. Nah, jadi elemen-elemennya selain data dan informasi. Nah, kita masuk dari triad CIA itu. Jadi triad CIA ini adalah satu aspek tujuan dari keamanan. Kalau ini, nah ini keamanan terkait apa saja, terus definisi triad CIA. Nah, seperti tadi ya, kita perspektif lagi ke kasus rumah tadi. Nah, sebenarnya sebelum kita menentukan mekanisme apa yang kita terapkan untuk mengamankan rumah, kita perlu tahu tujuannya apa mengamankan rumah. Apa yang kita tetapkan sebagai tujuan. Apakah orang tidak boleh masuk ke dalam rumah, atau mungkin orang boleh masuk, tapi tidak boleh mengambil barang yang di dalam rumah. Atau mungkin orang boleh masuk dan boleh mengambil barang di dalam rumah, tapi kita harus tahu siapa saja yang mengambil. Kita perlu menetapkan tujuan. Beda tujuan nanti akan beda mekanisme. Nah, kalau di security itu ada namanya triad CIA, itu merupakan dasar tujuan dari keamanan salah satunya. Nanti kita juga tahu dari standarnya ISO. Nah, kalau CIA ini ada confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality ini kerahasiaan, integrity itu integritas, yang availability itu ketersediaan. Nah, jadi kalau tujuan keamanan itu adalah kerahasiaan, berarti objek yang akan kita amankan itu harus dirahasiakan. Oh ya, sebelumnya kita flashback lagi. Ketika kita mengamankan rumah tadi, ya kita perlu tentukan yang menjadi objek apa. Apakah keseluruhan rumah, atau benda tertentu di dalam rumah, atau yang lain. Jadi ada objek yang akan kita amankan. Nah, kalau tujuan mengamankannya adalah confidentiality, berarti dirahasiakan. Dirahasiakan informasi data itu bagi orang yang tidak berhak melihat atau mengetahui, itu dia tidak boleh tahu. Nah, tujuan yang lain selain confidentiality apa? Integritas, integrity. Integrity ini dia tidak dirahasiakan, tapi ketika dia akan dirubah atau melakukan perubahan, yang berhak merubah atau yang bisa merubah itu hanya yang mempunyai otoritas saja. Jadi misalkan kalau kita punya satu surat ya, satu surat, kalau dia sifatnya rahasia, berarti surat itu kita bungkus di dalam amplop. Yang bisa membuka amplop adalah orang yang boleh mengetahui isi surat itu terkait rahasia. Tapi kalau dia integrity, ya siapa saja bisa membaca surat tersebut. Tapi yang berhak mengubah surat tersebut itu adalah orang tertentu. Jadi itu terkait integritas. Yang berikutnya adalah availability, ketersediaan. Jadi ketersediaan ini adalah ketika satu data informasi atau satu entitas yang kita amankan tadi itu butuh diakses, butuh digunakan, itu dia bisa tersedia.
Ini kan jadi beberapa hal yang menarik gitu ya. Jadi confidentiality, integrity, sama availability ini bisa di tujuannya hanya berdua atau bisa ketiga-tiganya. Nah, contohnya kita kembali lagi ke rumah tadi gitu ya. Kan kita punya rumah. Kalau tujuannya mungkin hanya kerahasiaan saja gitu, atau dirahasiakan saja, atau dia tidak perlu dilihat kembali gitu ya. Ya tinggal buat saja rumah itu tidak bisa dibuka dengan cara apapun gitu ya. Tapi ketika kita masukkan konteks availability kan itu tidak menjadi hal yang tidak ketika informasi itu akan diambil di rumah tidak bisa diambil oleh pemilik yang sah, berarti tidak, tujuan keamanan juga tidak terjamin. Jadi di sini mekanisme keamanan tidak hanya kita tidak hanya menggunakan mekanisme yang membuat dia tidak bisa diakses, tapi ada aspek lain yang perlu kita perhatikan. Nah, itu yang membuat konteks keamanan cukup rumit gitu. Nah, apalagi di konteks jaringan. Misalkan ada konteks jaringan, kita punya 100 mekanisme keamanan ya. Bukan hanya kita menerapkan 100 mekanisme tadi gitu. Jadi ada pertimbangan lain yang perlu dilihat. Entah itu kenyamanan, availability, dan layanan lain gitu. Ya, jadi faktor-faktor itu yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan dari keamanan ini itu bisa tercapai. Nanti hal lain yang perlu kita perhatikan itu aset atau objek yang diamankan, aksesnya. Jadi akses untuk menuju ke aset, contohnya rumah tadi. Kenapa rumah perlu diberikan pintu gitu ya? Kalau pintu itu sumber orang masuk maling gitu kan, ya tinggal hilangkan saja pintu, gitu kan, itu belum tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau yang punya rumah mau masuk kan juga nggak bisa. Gitu. Jadi ada konteks seperti itu yang tidak bisa kita hilangkan. Contoh di jaringan juga, misalkan jaringan ada akses, dia bisa diakses umum, misalnya ada port terbuka atau akses publik. Ya karena dia kalau dia server, misalnya server web gitu ya, ya otomatis kan dia harus dibuka atau bisa diakses oleh umum gitu. Kalau dia tidak bisa diakses umum kan dia bukan server web, bisa digunakan untuk akses umum. Nah, akses, aset, sama serangan. Nah, serangannya adalah usaha gitu ya. Jadi serangannya juga kita perlu pertimbangkan. Jadi, jangan seperti konteks rumah tadi kita masang gembok sama kunci, sedangkan dia menyerangnya dia masuk lewat jendela. Gitu. Kan salah sasaran kita memasang gembok dan kunci. Nah, sedangkan serangannya masuk ke jendela. Jadi pertimbangan sebelum menentukan mekanisme juga jenis serangan apa yang akan kita kendalikan atau kita atasi dari mekanisme keamanan tadi. Terus ada kontrol. Nah, kontrol ini terkait dengan konteks yang lebih luas. Misalkan di konteks instansi yang cukup besar gitu, untuk meminimalkan potensi serangan, ya bisa jadi kita kasih kebijakan yang bisa mengakses data itu hanya orang tertentu saja. Itu kalau orangnya lebih sedikit yang bisa mengakses, tentunya lebih mudah diawasi, lebih mudah diatur gitu ya. Terus ada teknik exploit sama keterbukaan atau ini kerentanan gitu ya. Kalau exploit ini teknik yang bisa digunakan untuk mencari celah keamanan, atau teknik yang bisa, atau hal-hal yang bisa dieksploitasi. Keterbukaannya juga terkait dengan vulnerability gitu ya, atau kerentanan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kenapa muncul kerentanan, ya, karena memang ya teknologi yang kita gunakan itu diciptakan memang sebelum era adanya ya serangan tadi. Contohnya rumah gitu ya. Mungkin rumah-rumah dulu tujuannya apa? Melindungi dari alam gitu kan, dari hujan, dari panas gitu. Bukan melindungi dari maling misalnya gitu. Tapi ketika muncul perkembangan sosial manusia, muncul masalah-masalah sosialnya, jadi baru muncul tindakan-tindakan kriminal tadi. Ya sama seperti di jaringan. Jadi beberapa teknologi memang dia akan memiliki kerentanan atau vulnerability yang diciptakan entah secara tidak sengaja atau memang eh, itu yang menjadi sasaran eksploitasi dengan perkembangan teknologi lain. Nah, berikutnya ada risiko, kerugian, sama profil perlindungan. Jadi ini ketika serangan itu sudah berhasil, sudah
mengakibatkan satu kerusakan, itu pasti ada resiko, ada kerugian, terus ada mekanisme untuk mitigasinya nanti. Nah, subjek dan objek gitu ya. Subjek dan objek ini yang sangat bervariasi, termasuk ya bisa kalian lihat dari konteks tadi, kalau komputer, jaringan, kalau data dan informasi itu apa saja. Terus berikutnya, kalau dalam informasi nanti ada ancaman. Ancaman itu adalah potensi serangan atau potensi bahaya. Terus ada vulnerability, ini kesimpulan dari tadi yang saya jelaskan. Contoh vulnerability ya cacat dalam perangkat. Kalau perangkat lunak atau konteks keamanan perangkat lunak, ya itu mungkin jadi bugs program atau logic program yang tidak kita sadar dari awal. Atau kalau di dalam jaringan port kan, port terbuka atau port service, misalkan kalau web kan 80 harus dibuka. Kalau dia punya service DNS dan lain-lain, beberapa port harus dibuka. Itu tidak mungkin kita tutup. Gitu ya. Jadi itu jadi satu tantangan atau satu vulnerability. Ini definisi mengulang tadi, privacy CIA tadi, kerahasiaan definisinya apa, integritas itu apa, dan contoh ancamannya. Misalkan contoh kerahasiaan ancamannya apa, contoh integrity, itu ancamannya apa. Yang terakhir ketersediaan. Terus kalau sistem informasi itu ada perangkat lunak, perangkat keras, dan data. Jadi objeknya itu lebih luas lagi. Gitu ya. Jadi perangkat lunaknya juga, ancaman juga bisa dari perangkat lunak, bisa dari perangkat keras, dan dari data itu sendiri. Nah, berikutnya di sistem informasi itu ada jaringan, ada prosedur, ada SOP, termasuk ada manusianya. Gitu. Jadi itu yang menjadi objek dalam keamanan itu yang perlu diperhatikan di dalam konteks keamanan. Kalau dalam tantangan perangkat lunak ada bugs dan kesalahan dalam perangkat lunak, ada juga perangkat lunak yang memang dibuat untuk merusak sistem, untuk mencari celah keamanan di sistem. Gitu. Perangkat keras mungkin sekarang kalau level aksesnya ya sudah bisa dikunci atau dibuat lebih tertutup, itu tantangannya. Tapi ada juga risiko yang terkait dengan keamanan perangkat keras, yang terkait dengan misalkan ada kebakaran atau bencana alam, itu juga masuk batas batasan keamanan dari perangkat fisik, atau sering disebut keamanan fisik gitu ya, termasuk risiko bencana alam. Keamanan data ya termasuk data fisik, sistem manajemen basis datanya, database dan beberapa aset terkait dengan data. Nah, yang paling menjadi concern sebenarnya manusia gitu ya. Jadi ada jokes di mekanisme keamanan itu seperti tembok besar Cina gitu ya. Tembok besar Cina itu kan ya kalau dengan teknologi ketika eranya ya tidak ada hal yang bisa nembus tembok Cina ya. Dia pakai senjata apapun dia tidak bisa akan menembus tembok Cina. Tapi apa yang terjadi ya, tembok orang mau menyusup di tembok Cina dengan menyuap penjaga gerbang temboknya. Jadi catatan di sini apa, manusia sebagai titik terlemah dari keamanan data dan informasi. Makanya muncul ada serangan social engineering. Jadi social engineering dia tidak memanfaatkan pengetahuan untuk hacking, cracking atau berkaitan teknologi, tapi dia melakukan pendekatan personal terhadap orang. Nah, yang di keamanan jaringan nanti ada level akses dan sebagainya. Jadi itu yang kita bahas. Jadi pendekatan keamanan nanti bisa secara bottom up sama top down. Jadi dari bawah atau dari atas. Terus ada beberapa eksekutif, misalkan Chief Information Officer atau Chief Information Security Officer, itu beberapa istilah yang muncul ketika level kebijakan atau ketika level penggunaan framework keamanan, framework kebijakan. Sudah tim, terus ada ya semacam auditor, penilai risiko keamanan dan administrasi teman. Terus tanggung jawab terkait dengan data, pemilik data, pengelola data, pengguna, terus ada komunitas terkait dengan keamanan. Terus yang terakhir adalah keamanan sebagai ilmu. Jadi kita di sini akan membahas keamanan itu sebagai ilmu dan ilmu sosial gitu ya. Ilmu sosial ini terkait dengan perilaku manusia juga menjadi lemah, termasuk munculnya social engineering tadi. Jadi sebenarnya itu beberapa hal di konteks keamanan yang sebagai dasar gitu ya.
Jadi poin pentingnya di sini adalah poin utamanya di sini adalah ketika kita, contoh ini bisa saya share lagi. Nah, ketika kita membahas keamanan rumah tadi, gitu ya, jadi sebelum kita menentukan mekanisme, kita harus tahu dulu tujuannya apa yang diamankan. Tujuan, so sebelum tujuan, objek kan sudah jelas tadi ya, objeknya ini, objek. Atau objeknya juga bisa dispesifikkan sebagian dari rumah gitu. Ya, ini setelah ada objek kita perlu tahu ini serangannya apa. Terus apakah mungkin juga ada kelemahan atau vulnerability dari vulnerability-nya apa? Terus tujuannya apa? Terus kita bisa menentukan satu mekanisme. Ini agak nge-freeze. Saya share dulu. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya ketika membahas satu keamanan. Nah, slide tadi ya mungkin gambaran awal saja. Dari serangan nanti ada banyak sekali yang menjadi entitas serangan, tidak hanya satu dua. Vulnerability sama seperti tadi ada di jaringan, di komputer, di manusianya itu vulnerability bisa ada beberapa sumber. Tujuan bisa kita tetapkan tadi, misalnya ada triad CIA tadi, tujuan utama dari keamanan. Jadi aspeknya apa? Kerahasiaan, integritas, sama availability. Nah, baru setelah itu kita bisa menentukan mekanismenya gitu. Mekanisme serangannya apa. Kita bisa menentukan satu mekanisme serangan tadi. Kita bisa menentukan satu mekanisme yang kita pakai. Ini contoh mekanisme untuk mengamankan rumah. Jadi, ya, jadi itu gambaran dari materi pertama. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan sedikit di konteks bahasan materi yang kedua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kan saya tambahkan ya gambaran lain terkait dengan konteks keamanan. Ini kita sebut dengan arti keamanan informasi. Jadi tadi kita sudah bahas triad CAI,
uh, di ada konteks sudut terkait dengan sudut keamanan atau terkait dengan tujuan keamanan, ada arsitektur keamanan terus OSI, yaitu berdasarkan standar ITU, terus beberapa uh, serangan kelemahan teknologi yang secara umum yang akan disampaikan di dalam materi ini. Ya, ini masing-masing item itu akan di, dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalau yang client CIA sama tadi ada confidentiality, integrity, sama availability. Nah, yang standar ITU terkait dengan OSI, tadi ada tambahan, itu ada authentication, access control, data integrity, data confidentiality ini sama non repudiation gitu ya. Nah, kalau authentication ini sebenarnya mekanisme memastikan integritas juga bisa. Jadi ketika dia akan mengakses satu sistem, itu ada satu mekanisme yang memastikan bahwa dia benar-benar memiliki hak akses terhadap sistem tersebut. Terus akses kontrol, ya akses kontrol salah satu juga bisa terkait autentikasi. Ketika dia sudah terbukti memiliki autentikasi tertentu, dia kapasitasnya akses sebagai apa? Apakah hanya membaca, merubah, atau hanya melihat saja? Kalau data confidentiality masih sama, jadi kerahasiaan data. Terus data integritas itu memastikan tidak bisa dimodifikasi. Nah, non repudiation ini dia penyangkalan gitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang ya dia menyampaikan sesuatu, terus sesuatu yang dia buat itu mungkin mengakibatkan satu efek keamanan atau hal lain, dia tidak bisa menyangkal bahwa hal tersebut dia yang melakukan. Artinya non repudiation itu terkait dengan catatan apa yang dilakukan oleh seseorang atau entitas di dalam mekanisme keamanan. Nah, autentikasi nanti kita akan bahas juga ada beberapa jenis autentikasi. Jadi ada menggunakan multifaktor authentication. Ya, multifaktor itu ada 3 jenis ya. What do you have, what do you know, dan what do you are. Gitu. Ya, contohnya misalkan kalian pakai login ke sistem, sekarang pakai username dan password. Gitu, apa yang kita ketahui. Kalau kalian pakai ATM, itu kalian pakai 2 faktor gitu ya. Apa yang kalian ketahui ada PIN dan apa yang kalian punya. Itu yang kalian punya itu mungkin contohnya ya ATM. Terus kalau 3 faktor ditambah lagi apa yang kalian miliki atau apa bukan yang kalian miliki, apa yang ada pada diri kita. Contohnya umumnya biometrik gitu ya. Biometrik seperti sidik jari, retina, pengenalan wajah itu kan yang melekat kepada kita. Jadi saya ada multifaktor autentikasi itu 3 faktor utama. Terus ada data authentication dan yang lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih detail. Terus ada access control. Ya, penerapan access control itu ada banyak cara. Gitu ya. Terus data confidentiality, itu kerahasiaan, bisa enkripsi, ya, termasuk penggunaan VPN, dalam konteks integritas data ya. Jadi kalau sekarang penggunaan VPN itu banyak tujuan. Gitu. Ya meskipun tekniknya masih sama. Jadi dia hanya merahasiakan header utama data sehingga pihak yang memeriksa kan tidak tahu konten di dalamnya. Terus data integrity ini nanti kita bahas bersama dengan mekanisme security. Contohnya misalkan ada nilai hash function atau satu mekanisme enkripsi yang bisa memastikan integritas data. Contohnya mungkin kalian pernah download ISO atau software, biasanya di bawahnya itu ada nilai hash-nya ya, SHA atau MD5. Gitu. Jadi kalau ada perubahan 1 bit data saja, itu nilai SHA sama MD5 itu pasti akan berubah. Atau penggunaan tanda tangan digital. Tapi tanda tangan digital ini konteksnya lebih luas, di mana di sana dia ada terkait dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Terus non-repudiation, artinya orang tidak bisa mengelak atau apa ya, menyangkal kalau dia sedang melakukan sesuatu, terutama di jaringan. Jadi kalau sekarang ya seperti dia punya jejak digital untuk itu. Terus nanti mekanisme gitu. Jadi mekanisme
akan ada banyak sekali mekanisme yang akan kita bahas atau yang kita uh, atau kalau kita lihat di mekanisme keamanan jaringan itu cukup cukup luas, mulai dari enkripsi, terus akses kontrol, terus monitoring, dan beberapa aspek-aspek lain. Nah, umumnya mekanisme dalam keamanan ini sifatnya lebih banyak ke mencegah ya, mencegah dan membatasi. Kalau sudah sampai terjadi, nah itu prosesnya lebih berbeda lagi. Selain CIA yang sudah kita bahas lagi, tadi ada confidentiality, ini terkait dengan pelanggarannya, tadi juga sekilas sudah ada, terus availability gitu ya. Jadi pelanggaran availability, ya mungkin serangan DDoS, denial of service, jadi servernya tidak bisa diakses. Terus ada ransomware yang cukup populer belakangan ini, sama kegagalan hardware. Ini studi kasus ransomware. Berikutnya lebih ke arah ancaman dan serangan. Jadi ancaman ini dia arahnya ke potensi, arahnya ke vulnerability, kerentanan. Jadi misalkan kita punya komputer, itu ancamannya apa saja? Potensi-potensi bahaya dari komputer itu apa? Nah, kalau dia sudah jadi satu aksi, itu serangan. Misalkan kelemahannya kita membuka beberapa akses port, akses konektivitas misalkan. Nah, serangannya orang bisa memanfaatkan akses konektivitas tersebut. Jadi ancaman itu lebih ke satu potensi atau satu potensi, satu ya, kalau kita punya laptop tadi, list apa saja yang bisa membahayakan teknologi yang ada, data yang ada di dalam komputer tersebut. Kalau serangan itu sudah terjadi aksi gitu ya. Terjadi aksi dari potensi yang ada atau dengan menggunakan tools untuk satu proses penyerangan. Ini perbandingan saja ya antara ancaman dan threat. Nanti kita akan bahas beberapa jenis threat atau threat-nya itu apa saja, serangannya apa saja. Nah, kalau threat ini ya terkait dengan kelemahan teknologi, potensinya kalau di dalam jaringan, ya masing-masing layer di OSI atau TCP/IP kalau kita klasifikasikan itu ada ancaman, potensi ancaman yang mungkin menimbulkan serangan. Kalau di layer yang paling bawah di eh, fisik atau link layer, itu potensi ancaman penyadapan. Terus di layar atasnya kalau di TCP/IP misalkan di layar network itu ada ICMP, itu protokol ICMP memiliki satu kerentanan juga, makanya ada serangan ping of death, ada serangan ICMP flood atau flooding dengan ICMP. Di transport juga sama, TCP dan UDP itu mulai lemah juga, mungkin ada serangan TCP flood, UDP flood, dan seterusnya. Apalagi di layar aplikasi itu banyak sekali serangan. Nah, itu kalau dari ancaman, dari threat, ancaman atau vulnerability. Nah, berikutnya serangan. Kalau serangan nanti kita akan kenal dua taksonomi utama, serangan pasif dan serangan aktif. Gitu. Nah, kalau serangan pasif ini dia sifatnya pasif ya, dia tidak melakukan satu perubahan gitu ya. Misalkan saya pakai Wireshark untuk mendengarkan traffic jaringan. Saya akan mengcapture saja traffic jaringan, tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga ini akan sulit sekali dideteksi. Lalu sama dengan ya kita ngobrol di ruangan, ada ruangan sebelah kita yang menguping, itu kan kita tidak tahu kalau di sebelah ada yang menguping, kecuali dia mengupingnya sampai nyanyi yang keras gitu, atau sampai bilang dia nguping, kan kita tahu ada orang sebelah di ruangan sebelah gitu. Nah, itu yang masuk kategori pasif. Jadi ada man in the middle, ada traffic analysis, release content message dan sebagainya, itu masuk serangan pasif. Nanti ada juga kategori serangan aktif yang dia melakukan satu aksi, misalkan denial of service, dia melakukan serangan DOS. Itu kan kita bisa melihat efek dari serangan tersebut dan beberapa serangan-serangan lain, sehingga dia lebih mudah terdeteksi untuk serangan aktif. Ini contoh-contoh serangan pasif, serangan aktif, modification, replay, DOS, dan seterusnya. Jadi nanti serangan itu akan memiliki efek atau menyerang salah satu tujuan tadi, entah itu OSI atau CIA tadi. Nah, mekanisme nanti akan terkait dengan serangannya apa,
aspek yang diserang itu apa, tujuannya apa. Itu yang akan pemetaan dasar dari proses keamanan. Jadi kita harus tahu dulu serangannya. Serangan itu menyerang tujuan CIA tadi atau OC, standar OC tadi. Misalkan saya punya serangan denial of service, dia menyerang availability-nya. Berarti nanti mekanismenya saya harus mengatasi DDoS yang mengembalikan availability dari sistem. Jadi konteksnya seperti itu. Oke. Terus, nah ini nanti akan banyak serangan. Nanti kita akan bahas secara lebih spesifik gitu berikutnya. Nah, yang berikutnya terkait dengan pertahanan atau mekanisme gitu. Jadi tadi kan kita bahas ketika kita batasan di sana. Gitu. Kalau istilahnya jaringan security itu pasti berbanding terbalik dengan quality of service atau kualitas layanan gitu. Jadi security itu akan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Nah, contohnya apa ya? Biar tidak terlalu banyak membayangkan. Contohnya kalian punya rumah atau kita di awal pakai contoh rumah gitu ya. Misalkan kalau rumah kita tanpa kasih pintu, tanpa kasih kunci, itu kan lebih nyaman, lebih cepat kalian keluar masuk, tinggal keluar masuk aja dari pintu tadi. Ya. Jadi lebih cepat, lebih ya nyaman, itu ada kecepatan juga, lebih mudah gitu ya, tidak perlu repot. Nah, apakah itu aman ya? Tentu tidak aman. Kalau mau aman ya kita tambahkan pintu, kita tambahkan kunci. Tapi ketika kita keluar masuk lebih tidak nyaman. Ketika mau keluar kita ambil kunci, ngunci, naruh kunci lagi di saku atau di tas gitu. Ketika masuk juga sama, kita ngambil kunci, membuka pintu, baru bisa masuk. Nah, kalau itu kurang aman, nambah lagi. Misalkan saya tambah tralis dengan kunci juga. Jadi saya pakai 2 kunci lagi. Begitu keluar, saya kunci pintu, sudah nutup tralis, kunci tralis. Jadi lebih tidak cepat, tidak nyaman. Makanya itu juga pertimbangan kenapa ketika ada 100 mekanisme keamanan, kita tidak bisa menerapkan itu semua begitu saja ya, karena ada batasan kenyamanan tadi. Dan ada juga beberapa standar, misalkan terkait di jaringan, itu standar terkait dengan misalkan satu service tertentu yang dia memiliki satu standar throughput dan sebagainya, itu akan memiliki efek ketika kita menerapkan banyak mekanisme security. Jadi pertahanan berlapis itu juga perlu kita ya penerapannya tidak sesederhana itu. Ya, seperti contohnya tadi misalkan dia sebagai service yang punya satu service, nggak mungkin service itu kita tutup. Gitu. Nah, itu ada beberapa mekanisme pertahanan, misalkan di email juga ketika ada efek phishing, spam, itu memunculkan mekanisme pertahanan baru. Termasuk juga efek apa yang terakhir itu adalah administratif. Jadi ketika menjadi administrator jaringan gitu misalkan, ya dia seolah memiliki level akses tertinggi, gitu. Di mana batasnya nanti dia hanya batasnya etika gitu ya. Jadi ketika dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi batasan dia adalah etika. Oke, mungkin itu pembahasan awal, gitu ya. Pembahasan awal terkait dengan keamanan data dan informasi sebagai mata kuliah kita semester ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ya, silakan. Ada yang resen, langsung saja. Tes. Ya, sudah masuk. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya Muhammad Rasim Filmi. NIM 220512040076. Izin bertanya. Tadi dalam model OSI, layanan keamanan seperti yang dijelaskan ada authentication, confidentiality, dan juga integrity kan sudah cukup dijelaskan secara konsep. Namun di praktik implementasinya itu sering sekali terjadi trade-off di antara kinerjanya sistem dan juga tingkat keamanannya. Ya, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, security itu berbanding terbalik dengan layanan. Begitu ya, Pak? Kenyamanan. Nah, misalnya enkripsi data, contohnya enkripsi data itu jadi memperlambat dari throughput jaringan. Nah, seperti itu.
Nah, apakah ada pendekatan terbaik Pak yang bisa digunakan biar seimbang antara kebutuhan performa, layanan, dan juga keamanan ketika Ya, kita mengimplementasikan layanan keamanan dari OSI ini tadi ke ya, jaringan modern? Terima kasih Pak. ya, itu secara praktek sih pasti ada gitu. Maksudnya gini, ya, makanya intinya adalah kita tidak bisa menerapkan mekanisme keamanan itu begitu saja gitu ya. Maksudnya tetap ada satu pertimbangan gitu ya. Contohnya ya yang sampaikan bahwa ketika butuh enkripsi ya pastinya dia akan memperlambat gitu ya. Gampangannya ya seperti analogi kita masuk ke pintu tadi ya. Tanpa kunci kita tinggal masuk saja. Kalau butuh kunci kan kita punya tambahan waktu untuk membuka kunci tadi sampai kita masuk. Ya memang trade off-nya atau hal yang dikorbankan itu memang pasti ada. Gitu. Kalau kita akan mencari keamanan, tidak mungkin juga tidak ada yang dikorbankan. Cuman pengorbanan itu ya tetap ada apa ya, pengorbanan itu ada untungnya. Jadi kalau kita tidak terapkan mekanisme keamanan, berarti data kita yang akan jadi korbannya gitu. Jadi tetap itu akan berlaku, tidak mungkin tidak dihilangkan. Setahu saya seperti itu. Ya, tapi tentunya ketika menerapkan mekanisme itu harus ada standar minimal. Misalkan tadi ya, ketika kita ngomong QoS, ya misalnya di dalam beberapa standar itu memang ada menyarankan, misalkan QoS terkait satu aplikasi atau satu jenis aplikasi itu misalkan streaming atau apa itu ada nilai maksimal delay-nya berapa, throughput-nya berapa gitu. Jadi biasanya kalau orang yang concern di sana atau yang mau melakukan riset atau menilai apakah mekanisme keamanannya itu masih di dalam batas wajar terkait dengan throughput, delay atau layanan, itu saya rasa itu batasan itu yang dijadikan acuan. Misalnya saya melakukan mekanisme A, tapi itu masih dalam batas wajar, entah itu delay, throughput atau apa itu masih dalam wajar. Ya tentunya ya itu yang akan saya terapkan. Kalau tidak saya terapkan ya eh, efeknya akan sangat berbahaya. Misalkan data saya atau aspek keamanan yang akan saya korbankan. Itu tetap tidak bisa mengorbankan salah satu gitu ya. Misalkan tidak mengorbankan keamanan, ya tentu tidak di beberapa kasus tidak bisa mengorbankan keamanan. Nah makanya di dalam konteks keamanan ya istilahnya gitu keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi efek dari penerapan security adalah quality of service seperti akan keluar gitu. Nah tentunya juga ada usaha lain gitu ya, misalkan kalau terkait di jaringan QoS itu ada juga satu aktivitas yang meningkatkan QoS di dalam jaringan. Contohnya misalkan ketika ada aplikasi yang sifatnya delay sensitif, itu dalam kasus keterbatasan bandwidth atau ini jaringan ya, tapi dengan sekarang perkembangan jaringan data itu mungkin agak lebih sedikit dari concernnya ke sana. Kalau dulu misalkan di dalam konteks jaringan, ketika misalkan throughput di jaringan atau bandwidth terbatas, itu dalam ada beberapa aplikasi, beberapa layanan yang sifatnya delay sensitif misalnya itu akan diprioritaskan. Makanya muncul ada beberapa istilah seperti QoS management, ada MPLS di dalam mekanisme routing yang bisa memprioritaskan satu paket gitu ya. Jadi ada beberapa hal seperti itu juga. Tapi efek trade off tadi ya tidak bisa dihilangkan kalau menurut saya sih, pasti ada satu efeknya. Tapi tentunya efek itu masih efek yang masih bisa diterima gitu ya. Kalau tidak bisa diterima ya kembali lagi itu availability-nya akan tidak tercapai. Pasti makanya ketika menerapkan mekanisme security, ketika ada 100 mekanisme ya tidak serta-merta kita terapkan 100 mekanisme itu masalah selesai, enggak. Nah, concern-nya lebih ke sana. Oke, mungkin itu jawabannya ya. Efek trade off-nya pasti ada gitu ya. Atau efek ya ketika kita menerapkan security terkait dari kecepatan dan hal lain itu pasti akan ada. Ya sama kalian bikin aplikasi atau dimanapun kan pasti sama. Ya, contoh paling ya analogi paling gampangnya seperti masuk pintu tadi gitu ya. Kalau kalian masuk pintu tanpa gembok itu kan kalian langsung buka pintu langsung masuk. Ketika ada gembok kan kalian buka gemboknya dulu baru bisa masuk. Pasti ada tambahan waktu di sana, nggak mungkin nggak ada.
Ya, mungkin dalam teknologi bisa membuat satu hal yang lebih cepat gitu. Misalkan kunci tidak perlu buka gembok, mungkin ada pengenalan wajah di sana, tapi itu juga akan mengakibatkan trade off efek yang berbeda gitu ya. Jadi kalian pernah lihat iklan ya setengah jokes juga gitu ya, iklan terkait smart smart system gitu ya. Di smart system dia punya pintu yang menggunakan sidik jari itu pengenalan suara kalau saya nggak salah gitu. Jadi ketika dia keluar suaranya masih normal, begitu balik dia agak serak suaranya, pas di luar hujan dia tidak bisa masuk, tidak bisa dikenali. Pasti ada satu satu trade off seperti itu. Ya, meskipun itu bisa dioptimalisasi atau diperbaiki dari segi teknologi. Oke, mungkin itu jawaban saya. Kalau ada pendapat yang lain disilahkan. Atau ada pertanyaan lain juga silahkan. Oke, nanti untuk materi silakan diupdate sini ya, termasuk tugas. Iya, sebenarnya tidak meleset. Target saya sampai akhir minggu ini sudah fix tugas dan materinya. Oke, tugasnya saya fixkan dulu. Untuk materi nanti saya lengkapi menyusul. Sama nanti tolong diingatkan kalau saya belum share materi atau buku ke grup gitu ya, terutama untuk PJ. Nah, untuk materi hari ini, kalau tidak ada diskusi atau pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Ya, mudah-mudahan untuk kuliah ya, kuliah semester depan, minggu depan nanti menyusul informasinya ya. Ya, ada yang lain silakan. Yes. Pak mau Ya, nanya Pak, kan ya di silakan. kuis itu kuisnya dikerjakan juga ya Pak ya? Ya, kuisnya dikerjakan, nanti saya buat deadline gitu ya. Nah, ini terkait penilaian gitu. Jadi pertama penilaian yang digunakan mulai semester kemarin itu wajib menggunakan OBE gitu ya. Jadi OBE itu penilaiannya tidak lagi prosentasenya itu UTS, UAS, tugas keaktifan, enggak. Tapi persentase penilaian itu dari CPL namanya. Jadi setiap pertemuan itu ada CPL-nya, capaian pembelajarannya. Nah, itu nanti yang akan dinilai gitu ya. Nah, salah satu yang saya buat evaluasi adalah kuis. Kuis ini saya ambil dari materi dan salah satu tujuan lain ya membuat kalian ya membaca juga gitu ya. Jadi di dalam konteks security ini juga banyak teori, banyak hal yang harus dibaca juga gitu ya. Jadi kuis nanti dikerjakan, saya akan buat deadline kuis. Nanti rencananya kuis ini sebelum tengah semester saya buat deadline pengerjaannya sampai maksimal minggu ke-8 perkuliahan. Jadi kalian bisa coba berkali-kali sampai dapat hasil yang terbagus, silahkan target seperti itu. Nanti untuk tugas mungkin tidak setiap pertemuan, atau kalau mau setiap pertemuan juga silakan. Ini baru ada mungkin belum UTS ada 2 atau 3 tugas saya rencanakan, termasuk dengan final project. Setelah UTS juga sama. Jadi nanti kuisnya dikerjakan. Jadi kuisnya nanti setiap ada materi seperti ini, setiap ada rangkuman materi nanti ada kuisnya. Kalau dia tidak ada rangkuman materi, tidak ada kuis nanti. Oke.
Oke, cukup yang bertanya tadi? Cukup, Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Nanti ya untuk tugas mungkin nanti lebih banyak yang setelah TS. Jadi di sini ada misalkan beberapa mekanisme security itu kita implementasikan dan ya nanti untuk mekanismenya saya buat di tugas di sini. Jadi nanti target minggu ini deadline tugas sama melengkapi materi, target saya sampai minggu ini mudah-mudahan tidak meleset atau bisa saya penuhi. Terus ya selanjutnya kalian lihat di Sindik untuk informasi perkuliahan minggu depan nanti saya sampaikan lewat PJ. Kalau tidak ada kejadian seperti sekarang itu kita kuliah offline saja di kampus. Cukup kalau ada pertanyaan untuk pertemuan pagi ini saya akhiri. Selamat pagi ya. Pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi.